Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 4953 sampai bab 4956. Orang-orang ini bukanlah dewa atau orang kuat dari kerajaan beruang perang. Tapi dari kekuatan lain, Hydra lah yang meminta mereka mengambil tindakan dalam berbagai kondisi. Sama seperti perintah hadiah ini, jika Anda memberikan persyaratan yang cukup, seseorang akan bekerja untuk Anda. Inilah situasi saat ini. Hydra menemukan sekelompok orang untuk bekerja untuk mereka. Datang dan rampok atau hancurkan catatan pertukaran darah. Sama sekali tidak, bawalah catatan pertukaran darah itu. Itu adalah 100 kristal energi spiritual. Bagaimana keluarga kerajaan dari kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam bisa menyerah? Mereka segera mulai menyerang, berusaha membuka jalan keluar. Orang-orang kuat yang bekerja untuk Hydra di sini juga dikirim satu demi satu. Kedua belah pihak mulai bertengkar. Meskipun ada 8 dewa di sini, mereka dihadang oleh orang-orang kuat dari kekaisaran tempat matahari tidak pernah terbenam. Kamu ingin mengambil catatan pertukaran darah? Tidak mungkin. Sebuah suara terdengar tidak lama kemudian. Dokter kegelapan akan datang. Boom! Dia memukul mundur ketiga dewa lawan hanya dengan satu pukulan. Apakah Dr. Dark begitu kuat? Semua orang mengenali Dr. Dark, tapi dia lebih terkejut dengan kekuatan dokter gelap itu. Apakah dia juga seorang dewa? Bukankah itu berarti dokter kegelapan belum menerima baptisan energi spiritual? Ini terlalu kuat. Dr. Dark tertawa dan berkata, "Saya berharap Hydra menghentikannya. Kami telah menunggu lama sekali." Boom! Saat berikutnya, otak Tuhan juga keluar dari samping. Otak dewa sebelumnya adalah manusia biasa, namun kini dia telah menjadi orang kuat yang sebanding dengan para dewa. Setelah kedua orang ini bergabung, kekuatan tempur kekaisaran matahari tidak pernah terbenam akan meningkat pesat. Bahkan kedua orang ini dapat memblokir semua orang kuat yang dikirim oleh Hydra. Ye Junlin sebenarnya berharap Hydra akan datang mengambilnya lebih awal. Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Tidak ada orang lain yang mungkin, tanpa alasan, tanpa keberanian. Hydra punya alasan dan orang yang mendukungnya, dan tidak takut pada apapun. Dia tidak perlu membuat pengaturan apapun. Biarkan saja dokter kegelapan dan otak dewa berada di sana. Ini benar-benar tidak berhasil. Biarkan Dr. Dark mengirimkan sinyal untuk meminta dukungan Jiao Tianyu dan yang lainnya. Apapun yang terjadi, Hydra tidak akan diizinkan untuk berhasil. Oleh karena itu, Ye Junlin dapat dengan aman pergi ke tanah terlarang tingkat pertama untuk menemukan harta surga dan bumi. Sekarang Dr. Dark melihat situasi di tempat kejadian. Jiao Tianyu dan yang lainnya tidak lagi membutuhkan dukungan sama sekali. Ikuti saja otak Tuhan ke depan, aku akan memberimu kristal energi spiritual ketika saatnya tiba. Dokter kegelapan dengan paksa membuka jalur darah. Biarkan kerajaan matahari tak pernah terbenam mengawal orang-orang dari catatan perubahan darah untuk mengikuti otak Tuhan ke titik serah terima. Meskipun orang-orang kuat yang dikirim oleh Hydra ingin menghentikannya, mereka tidak punya pilihan di hadapan dokter kegelapan itu. Segera, otak Tuhan membawa keempat orang itu ke persimpangan di depan. Ye Junlin akan segera kembali, maka Anda akan aman dan sehat. Tinggal 20 km lagi menuju titik serah terima. Otak Tuhan terasa aman, tapi saat ini, desir, desir, desir. Beberapa sosok hantu muncul dan membunuh 5 orang. Tanpa peringatan, pembunuh tingkat dewa. Ada lebih dari 1/4 penuh otak dewa nyaris tidak berhasil mengelak. Namun kepala 4 lainnya berada di tempat berbeda. Tidak bersembunyi sama sekali. Hoa, sosok lain muncul. Berjalan langsung menuju tubuh keempat orang itu. Beberapa orang lainnya menghentikan otak Tuhan.
Orang ini dengan cepat menemukan mayat keempat orang tersebut, menukar darahnya, dan mencatat teknik ini. Hai, kilatan api muncul. Catatan pertukaran segera dibakar. Hahaha, Ye Junlin, jangan pernah berpikir untuk mendetoksifikasiku. Pria itu tertawa terbahak-bahak, biarkan catatan pertukaran terbakar. Otak dewa menyaksikan catatan pertukaran darah terbakar dan hanya bisa mengaum. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Pada akhirnya, saya hanya bisa menyaksikan catatan pertukaran darah dihancurkan. Otak Tuhan pusing sekali. Dia tidak pernah menyangka sekelompok orang akan muncul. Siapa ini? Dewa pembunuh ini menghancurkan catatan pertukaran darah dan segera pergi. Sisi lain, orang kuat yang dikirim oleh Hydra tidak dapat menyerang dalam waktu lama, jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Dr. Dark dan yang lainnya bergegas maju. Saya baru saja melihat beberapa mayat dan otak dewa yang sedikit terluka di tengah jalan. Ketika mereka mengetahui bahwa catatan pertukaran darah telah dihancurkan, mereka tercengang. Siapa itu? Mungkinkah Hydra mengatur orang lain untuk menyergap di sini? Semua orang mulai berspekulasi. Mungkin tidak, Hydra adalah perampokan yang terbuka dan jujur. Kerajaan Zhan Xiong juga memiliki dendam terhadap Tuan Ye, dan mereka semua langsung merampoknya. Mereka tidak akan melakukannya secara diam-diam, pemimpin. Matahari tak pernah tenggelam Empire, kata anggota tim. Otak dewa juga berkata, itu adalah 5 pembunuh tingkat dewa, mereka semua menutupi wajah mereka untuk mencegah siapapun mengenali mereka. Seharusnya itu bukan Hydra, jika itu mereka akan menyerang. Tetapi mereka tidak akan begitu rahasia, ya. Otak Tuhan berkata dengan pasti, siapakah orang itu? Beraninya kamu menyerang kami? Apakah kamu tidak takut menyinggung kerajaanku yang mataharinya tidak pernah terbenam? Teriak kerumunan orang. Itu benar. Mungkin banyak orang yang tidak puas dengan Ye Junlin, dan banyak juga yang tidak ingin Junjun mendapat perawatan. Tapi catatan pertukaran darah ini dibuat oleh keluarga kerajaan kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Tujuan mengubah catatan darah adalah untuk melawan keluarga kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Tidak banyak orang di dunia ini yang mempunyai keberanian seperti itu. Satu-satunya negara beruang perang yang mungkin telah maju secara terbuka. Jadi siapa yang tersisa? Dr. Dark juga terlihat bingung. Siapa ini? Ini jelas merupakan 2 kelompok. Jika itu adalah seseorang yang dikirim oleh Hydra, yang memiliki keunggulan dan dapat dengan mudah mendapatkan catatan pertukaran darah, mereka seharusnya mengambil catatan pertukaran darah tersebut sesegera mungkin daripada menghancurkannya secara langsung. Otak Tuhan ada di tempat kejadian, dan 5 pembunuh tingkat dewa ini direkrut langsung untuk menghancurkannya. Ini jelas berbeda dengan tujuan Hydra. Hydra berusaha sekuat tenaga untuk mencuri catatan pertukaran darah. Jika gagal maka akan menghancurkan catatan pertukaran darah. Namun kelima orang ini datang langsung untuk menghancurkan catatan pertukaran darah. Jelas bukan sekelompok orang, berdasarkan sifat Hydra. Catatan pertukaran darah ini merupakan nilai penelitian bagi mereka. Artinya masih ada orang yang tidak ingin melihat Junjun melakukan detoksifikasi. Kata Dr. Dark, saat ini, Ye Junlin membawa Junjun kembali dari area terlarang tingkat pertama di dekatnya. Apa yang terjadi? Sekilas dia tahu ada yang tidak beres. Dr. Dark memberitahu Ye Junlin detailnya. Wajah Ye Junlin menjadi semakin suram. Selain Hydra, adakah orang lain yang mengambil tindakan? Ye Junlin berkata dengan dingin. Pemimpin tim Kekaisaran Matahari tidak pernah terbenam berkata, maaf, Tuan Ye, kami meremehkan lawan kami pikir tidak ada yang berani merebutnya. Ye Junlin meliriknya, tidak masalah, itu tidak ada hubungannya denganmu, ada seseorang targetkan saja aku. Hei tua, beri mereka 100 kristal energi spiritual. Teriak Ye Junlin, dimengerti. Namun, semua orang di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam tercengang.
Semuanya jelas hilang. Cara mengembalikan kristal energi spiritual. Tidak apa-apa, karena kalian semua sudah sampai di sini, maka selesai. Langkah murah hati Ye Junlin juga menaklukkan sekelompok orang ini. Tuan Ye, kami akan menjadi sekutu Anda selama diperlukan. Selain itu, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki orang yang melakukannya. Kekaisaran Matahari tidak pernah terbenam, tidak akan melepaskannya. Setelah sekelompok orang membuat janji, mereka pergi dengan kristal aura. Tak lama setelah, kerajaan beruang perang merilis berita, mengakui bahwa Hydra mengirim orang untuk menghancurkan catatan pertukaran darah. Namun pada akhirnya gagal mencapai tujuannya. Ada orang lain yang merusak catatan pertukaran darah. Tidak terduga, untuk sesaat, tidak ada yang bisa memikirkan siapa yang merusak catatan pertukaran darah. Ye Junlin juga tidak dapat mengingatnya, siapa lagi yang menghentikan Junjun melakukan detoksifikasi. Dia sudah memikirkannya sejak lama, masih tidak tahu siapa orang itu. Periksa, kita harus mencari tahu, semua orang di Hydra harus mati, kelompok orang ini juga harus mati, tidak ada yang boleh hidup. Jika mereka dengan tulus ingin mencegah Junjun melakukan detoksifikasi, maka mereka akan mengambil tindakan selanjutnya. Dr. Dark dikatakan, otak dewa mengangguk, ya. Berita bahwa Tuan Ye memberikan 100 kristal energi spiritual kepada Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam telah tersebar. Segalanya hilang, tetapi masih bisa diperoleh. Selanjutnya, ini akan menarik banyak orang untuk mencari cara dan sebagainya. Ayo. Ternyata Ye Junlin tidak memberikan kristal energi spiritual secara membabi buta. Pertama, memenangkan hati orang. Kedua, buatlah agar dunia luar dapat melihatnya. Catatan pertukaran darah hancur, dan ratusan kristal energi spiritual yang tak terbayangkan diperoleh. Begitu berita itu keluar, banyak orang menjadi semakin gila. Selama Anda membawa sesuatu, Anda akan mendapat manfaat. Beberapa kekuatan besar bahkan mulai mencari cara untuk membantu detoksifikasi Junjun secara langsung. Itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa Ye Junlin berjanji untuk memberikan 1 ton kristal energi spiritual kepada keluarga kerajaan kekaisaran yang mataharinya tidak pernah terbenam, selama catatan pertukaran darah berguna. Ini terlalu menakutkan. Bahkan negara beruang perang, yang memiliki sumber daya paling melimpah, sangatlah langka, jadi tidak mungkin hanya mengambil makanan berupa kristal energi spiritual. Ini gila. Tekad setiap orang menjadi semakin kuat. Pastikan untuk menemukan cara dan hal untuk detoksifikasi. Hydra dan kerajaan beruang perang juga mengetahui hal ini. Dari mana Ye Junlin mendapatkan begitu banyak materi surgawi, harta duniawi, dan kristal energi spiritual? Berikan saja 100 yuan kepada siapapun. Apakah dia gila? Intinya sekarang adalah bagaimana dia mendapatkan barang-barang ini. Rasanya seperti sumber daya yang dia miliki sekarang tidak kalah dengan negara beruang perang, jika kita mendapatkan sumber dayanya. Sementara yang lain masih mencari cara untuk bertukar obat ajaib dengan Ye Junlin, negara beruang perang dan Hydra sudah bertarung. Ye Junlin datang dengan semua sumber daya. Saya ingin menelan semuanya dalam satu tarikan napas. Jika Anda merasa perlu, Anda Hydra dapat bernegosiasi langsung dengan Ye Junlin, katakan saja Anda dapat mendetoksifikasi putrinya, tetapi Anda harus memberi kami semua sumber daya. Dewa dari kerajaan beruang perang muncul dengan sebuah ide. Semua orang setuju, tapi pertama-tama, periksa dulu untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki Ye Junlin. Yang terbaik adalah merinci semuanya. Jadi siapa yang merusak pertukaran? Siapa yang dengan tulus tidak ingin Junjun melakukan detoksifikasi? Tidak ada yang memikirkan hal itu sama sekali. Di sebuah pulau di benua oriental, sekelompok orang berkumpul, di antara mereka adalah orang-orang yang awalnya mendekati Ye Junlin untuk bergabung dengan organisasi balas dendam. Ini adalah salah satu basis organisasi Revenge of Hydra. 5 pembunuh tingkat dewa baru saja kembali.
ternyata merekalah yang merusak rekor pertukaran darah. Semuanya telah selesai, catatan pertukaran darah telah dihancurkan. Kata kelima orang itu, "Oke, bagus sekali. Ye Junlin, jika kamu tidak berani bergabung dengan kami dan membalas dendam dari Hydra, maka kamu bahkan tidak bisa mencoba mendetoksifikasi putrimu. Kami akan menghancurkan penawar atau obat ajaib apapun. Anda juga meminta ini, jika Anda setuju untuk bergabung dengan kami lebih awal, maka kami semua akan sibuk mendetoksifikasi putri Anda." Ketika keadaan menjadi ekstrim, mereka harus dibalik. Kebencian mereka terhadap Hydra begitu dalam hingga kini menjadi ekstrim. Siapapun yang tidak bergabung dengan Hydra dan tidak membalas dendam akan dihukum dan mati. Ye Junlin tidak pernah menyangka musuh seperti itu. Hanya karena aku tidak bergabung dengan mereka, kupikir aku tidak akan membalas dendam pada Hydra. Untuk melakukan tindakan seperti itu, ngomong-ngomong, sepertinya Ye Junlin punya banyak sumber daya. Jika dia bergabung dengan kita, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Kirim seseorang untuk berdiskusi dengannya lagi. Jika negosiasi tidak berjalan dengan baik, carilah cara untuk menelannya semua sumber daya. Sekarang semua orang benar-benar mulai memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Ye Junlin. Lagi pula, orang biasa tidak bersalah, tapi dia bersalah karena membawa batu giok. Ye Junlin memiliki sumber daya untuk menyaingi kerajaan Zanxiong. Siapa yang tidak mengambil keputusan? Diperkirakan akan ada orang yang ingin merebutnya lain kali. Belum lagi berbagai kondisi pertukaran. Hanya saja semua orang tidak tahu dari mana Ye Junlin mendapatkan begitu banyak sumber daya. Materi surgawi, harta duniawi, dan kristal energi spiritual itu berasal dari daerah terlarang. Banyak di antaranya merupakan kawasan terlarang tingkat kedua atau bahkan kawasan terlarang tingkat pertama. Hanya ada sedikit hal di area terlarang tingkat ketiga. Namun kini, sebagian besar kekuatan besar di berbagai negara bisa menjelajahi kawasan terlarang tingkat ketiga. Area terlarang sekunder sulit dijelajahi. Tidak ada yang pernah menjelajahi kawasan terlarang tingkat pertama. Namun, Ye Junlin memiliki harta karun dari tanah terlarang tingkat kedua dan bahkan mungkin tanah terlarang tingkat pertama. Hal ini membuat masyarakat sangat curiga. Banyak orang menjelaskan bahwa Ye Junlin mungkin mendapatkannya dari Daxia. Lagi pula, ada banyak kawasan terlarang di Daxia, kaya akan sumber daya, dan tidak ada yang menjelajahinya. Namun pikirkan baik-baik, ada banyak sumber daya di area terlarang tingkat pertama dan kedua. Tetapi apakah Anda memiliki kehidupan untuk mengeluarkannya? Sama seperti mata air suci di hutan hujan Amazon, begitu banyak orang pergi ke sana, tetapi seluruh pasukan dimusnahkan dan tidak ada yang kembali. Kekuatan apa yang dimiliki Ye Junlin? Apa kartu trufnya? Bisakah Anda mendapatkan begitu banyak sumber daya? Ini jelas merupakan masalah besar. Keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari tidak pernah terbenam telah mengirimkan sejumlah besar tenaga untuk menemukan orang yang menghancurkan catatan pertukaran darah. Ini bukan hanya untuk membalas kebaikan Ye Junlin. Itu juga merupakan tanggapan untuk memprovokasi keagungan mereka. Ye Junlin juga meminta orang-orang untuk memulai penyelidikan. Menghancurkan catatan pertukaran darah berarti kematian. Hari ini, orang-orang dari organisasi Revenge Hydra mendekati Ye Junlin lagi. Ye Junlin bertanya dengan sedikit tidak sabar, "Mengapa kamu di sini? Cepat dan jangan memaksaku untuk mengusirmu." Kelima orang itu segera menyatakan pendirian mereka. "Tunggu sebentar, kami di sini untuk berdiskusi dengan Anda." "Tidak. Tahukah Anda apa yang Anda pikirkan sekarang? Apakah ada perubahan dibandingkan sebelumnya?" Beberapa orang bertanya. "Katakan," Ye Junlin berkata dengan dingin. Hydra secara terbuka di sini untuk mengambil catatan darah dan tidak mengizinkan putri Anda melakukan detoksifikasi. Menghadapi provokasi seperti itu, apakah Anda masih acuh tak acuh? Mereka
Ingin memaksa putri Anda mati sepenuhnya dan tidak ingin dia memiliki kemungkinan apapun detoksifikasi. Apakah kamu tidak marah dan tidak ingin balas dendam? Saya pikir sebagai seorang ayah, ketika ini terjadi, bukankah dia harus mengambil pisau dan membalas dendam? Bisakah kamu tetap duduk diam? Beberapa orang berturut-turut ajukan pertanyaan dan gunakan moralitas untuk mengutuk Ye Junlin. Ye Junlin hanya melihat mereka secara langsung. Sejujurnya, kami telah membunuh anggota Hydra berkali-kali, tapi semuanya gagal, terutama setelah kami mengirimkan beberapa pembunuh tingkat dewa. Setelah banyak bicara, aku hanya ingin kamu melakukannya. Kamu tahu, itu sebenarnya sangat sulit untuk membalas dendam pada Hydra. Akan sulit mencapai langit dengan membunuh salah satu dari mereka, apalagi menghancurkan mereka. Kata beberapa orang, jadi, Ye Junlin mencibir. Jadi kita musuh Hydra harus semakin bersatu. Hanya dengan bersatu kita bisa membalas dendam terhadap Hydra. Kerajaan Xiong, sekarang kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan organisasi kami lagi. Saya pikir dengan bantuan Anda dan sumber daya yang begitu kaya, kami pasti akan dapat membalaskan dendam Hydra. Sekarang anggota kami hampir berkumpul menjadi 100.000, dan jumlahnya para dewa sudah lebih dari 50. Saya yakin dengan Anda bergabung dengan kami dan menggunakan sumber daya di belakang Anda, jumlah orang kuat akan meningkat tajam. Saat itu kami akan mampu bersaing dengan kerajaan beruang perang. Belum lagi balas dendam terhadap Hydra. Tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat Ye Junlin. Beberapa orang melanjutkan, jangan khawatir, selama Anda bergabung, keracunan putri Anda akan menjadi urusan organisasi. Kemudian kita akan bekerja sama untuk menemukan cara mendetoksifikasi putri Anda. Ada berbagai macam orang aneh di dalam organisasi, detoksifikasi putri Anda. Tidak masalah. Kata mereka dengan pasti. Ye Junlin masih tidak berbicara. Pak Ye, apa maksudnya? Atau jika Anda punya syarat, tidak apa-apa asal Anda setuju untuk bergabung, desak beberapa orang, bersambung.